pecahnya dua kekhalifahan Abbasiyah dan Bani Umayyah di Eropa Barat. Pecah lagi menjadi dinasti Fatimiyah. Pendirinya adalah Abu Muhammad Abdullah Al-Mahdi yang mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Padahal ketika diteliti tidak terbukti. Selama lebih dari 2 abad dinasti Fatimiyah berkuasa dan telah menorehkan sejarah bangsa-bangsa di Afrika Utara sampai di Italia Selatan, sampai juga di Najd Yaman, dan bahkan sampai Suriah. Dinasti Fatimiyah merupakan semalan dari Syiah Ismailiyah yang memiliki Imam Mahdi sendiri yang berbeda dari Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Dan ada koneksi juga dengan Qoromitoh dan juga Syiah Gulat, ya, dan Syiah ekstrim yang lain. Ketika Ubaid Al-Mahdi, ya, berpuasa mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, itu tidak ada yang menentangnya. Setelah berjalan beberapa ratus tahun, Ibnu Hazm, seorang ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Sunni, yang akhir-akhirnya pernah juga berkiblat ke Dawud Al-Dhahiri, meneliti silsilah Ubaidillah Al-Mahdi ini. Padahal beliau posisinya ada di Spanyol. Kok tidak pernah mendengar ada keturunan dari Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang berada di daerah Yaman? Tercatat dalam kitab Jamharah Ansabil Arab karya beliau Ibnu Hazm. Padahal di dalam kitab beliau ini ada keterangan bahwa keturunan dari Musa Al-Kadzim banyak yang berada di Yaman, di daerah Son'a, di daerah Aden dan sekitarnya. Oleh sebab itu sering saya sampaikan bahwa di Yaman sendiri, baik utara ataupun selatan, itu masih terjadi perdebatan antara keturunan-keturunan Alawiyin, keturunan dari Ali karramallahu wajhah bin Abi Thalib, antara keturunan dari Musa Al-Jun, Musa Al-Kadzim, Ali Al-Uraidi, atau Qasim Ar-Rassi. Jadi masih simpang siur. Oleh sebab itu ketika mazhab Zaidiyah yang ada silsilah nyambung ke Rasulullah itu membatalkan seluruh nasab silsilah yang meragukan, itu benar-benar beralasan, ya, bukan tanpa alasan. Kita kembali kepada Ubaidillah Al-Mahdi, yang namanya hampir sama seperti Ubaid bin Ahmad bin Isa atau Abdillah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kita tampilkan kitab Jamharah Ansabil Arab karya Imam Ibnu Hazm. Ini termasuk kitab nasab primer, karena Ibnu Hazm sendiri lahir pada tahun 384 Hijriah, 1 tahun setelah meninggalnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Wafat beliau 456. Berarti Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, Spanyol ini
pernah muasir dengan Imam Abu Hasan Al-Ubaidili, pengarang kitab Tahdzibul Ansab, dan gurunya Al-Umari yang mengarang kitab Al-Majdi fi Ansabit Thalibin. Termasuk data primer karena pernah muasir dengan Imam Alwi bin Ubaidillah. Tapi di dalam kitab Jambarah Ansabul Arab ini tidak menyebutkan keturunan dari Imam Ali Al-Uraidi yang tersebar di daerah Yaman, Hadramaut, Al-Mukalla, Tarim, dan sekitarnya, Dhofar, Oman, Mirbat, dan sekitarnya. Tidak ada, tidak disebutkan. Padahal menurut pentahkik atau penyalin kitab ini, yakni Abdissalam Muhammad Harun, mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab nasab yang cukup sempurna, cukup merangkum tu'adu jamharatu ansabil Arab min ausai kutubin nasab wa ahfaluha wa adaqqaha ma'al ijaz wal isti'ab. Keturunan dari Rasulullah, Sayyidah Fatimah, begitu juga paman-paman Rasulullah, sampai juga Abu Lahab, Abu Jahal, tertulis semua di sini secara terperinci. Nah, Imam Ibnu Hazm ini sendiri pernah dipuji oleh Imam Al-Ghazali juga. Dia adalah seorang alim dan alama, pengarang kitab yang tertulis di sini ada 37 kitab. Bahkan Imam Al-Zahabi juga memujinya. Begitu juga Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Begitu juga muridnya Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Futuh Al-Humaidi. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mengakui kualitas keilmuan, kezuhudan, kealiman dari beliau Imam Ibnu Hazm yang aslinya bernama Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi, Spanyol, dinasti Umayyah di Spanyol. Kalau di Irak dinasti Abbasiyah, kalau di Mesir ini Ubaidillah Al-Mahdi dinasti Fatimiyah. Lah, Ubaidillah Al-Mahdi ini dibongkar nasabnya oleh Ibnu Hazm. Bagaimana jika tidak dibongkar oleh Ibnu Hazm, maka tidak akan kelihatan dan diketahui umat secara keseluruhan. Ibnu Hazm sendiri pernah hidup pada masa di mana dinasti Umayyah dan dinasti Fatimiyah berkuasa di tempat yang berbeda. Sama-sama berbendera Islam, cuma Islam Ahlussunnah dan Islam Syiah. Kalau Fatimiyah ini Syiah Ismailiyah. Kalau Abbasiyah ya campuran dari Syiah Sunni atau Ahlussunnah dan mayoritas Ahlussunnah. Di dalam kekuasaan dinasti Fatimiyah pun banyak ulama-ulama atau penganut-penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidak berkutik karena kebijakan pemerintah. Pada waktu dinasti Fatimiyah berkuasa ini, dibangunlah pertama kali Universitas Al-Azhar di Kairo, Al-Qahiroh itu. Qahiroh artinya adalah penakluk, penduduk, penguasa suatu daerah. Akhirnya sekarang bernama Kairo, artinya Qahiroh. Dan pada masa dinasti Fatimiyah berkuasa, membangun peradaban kota-kota baru, termasuk kota-kota Al-Mahdiin, ya. Termasuk membangun istana, memindahkan ibu kota, berpindah 3 kali dari Tunisia ke Kairo. Kekuasaannya meliputi, kalau sekarang ya, Al-Maghrib atau Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, sampai nyabrang ke perbatasan Rafah, Gaza,
sampai ke Najd, Makkah, sampai Yaman. Jadi Yaman pada waktu itu masih dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, Syiah. Sampai lagi ke Suriah, luas kekuasaannya dinasti Fatimiyah itu. Tapi akhirnya runtuh, dikalahkan oleh dinasti Ayyubiyah. Pada waktu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Tikrit, Irak, yang menggulingkan kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir, di Afrika Utara. Yang akhirnya digantilah kekuasaan politik di Afrika Utara menjadi dinasti Ayyubiyah. Lalu pernah pindah penguasa pemerintahannya yang berkiblat pada mazhab Hanafi, Maliki, kadang Syafi'i. Dan bahkan pada masa-masa berkembangnya pemahaman tasawuf di Afrika Utara, Murabitun, ya, Hawariyun, macam-macam penguasanya. Jadi ini dapat kita buka bersama dalam kitab Jamharah Ansabil Arab, mulai dari halaman 53 sebenarnya, tapi lebih spesifiknya kita buka halaman 59. 59. Jamharah Ansabil Arab, Ibnu Hazm. Ini termasuk kitab primer karena muasir dengan Imam Alwi bin Ubaidillah. Wa haula'i waladu Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita pelan-pelan saja ya. Ali bin Abi Thalib itu kan suaminya Fatimah Az-Zahra, memiliki anak yang bernama Hasan dan Husain. Ini yang khusus berasal dari seorang ibu, yang ibunya itu adalah putri dari Rasulullah SAW. Yang selain dari itu nanti kita bahas belakangan. Karena memang anaknya Sayyidina Ali tidak hanya Hasan dan Husain saja, termasuk ada Umar, ya, ada Ja'far, ya, ada Muhammad ibnul Hanafiyah dan lain-lain. Ini adalah anaknya Muhammad Al-Baqir. Ya, jadi di sini nggak menyebutkan Al-Baqir, tapi saya nambahin sendiri biar mudah. Bin Ali As-Sajjad atau Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Waladu Muhammad bin Ali, Muhammad Al-Baqir itu mempunyai anak 4. Pertama adalah Abdullah, Ibrahim, Ali, dan Ja'far. Ja'far Shodiq. Nah, kalau di sini nggak disebutkan Shodiqnya, nggak disebutkan. Jadi 4 anaknya Muhammad Al-Baqir itu Abdullah, Ibrahim, Ali, dan Ja'far. Lah, Abdullah, Ibrahim, dan Ali ini tidak memiliki generasi keturunan. Cuma Abdullah ini mempunyai anak laki yang bernama Hamzah, dan Hamzah ini memiliki anak perempuan 1, ya. Tetapi sebelum memiliki anak laki-laki, ya, Hamzah ini sudah meninggal dunia. Begitu juga tidak memiliki anak perempuan. Jadi Abdullah memiliki anak yang bernama Hamzah, tapi Hamzah meninggal dunia terlebih dahulu ketika hanya memiliki anak putri 1. Gitu. Dan begitu juga anak putrinya juga tidak memiliki keturunan.